Kalau misalkan lagi sholat gitu ya, terus tiba-tiba kita ruku atau sujud gitu, bunyi itu dok, krek gitu. Nah, itu katanya ada kondisi yang namanya kebangkrutan persendian. Apakah benar dok itu bisa terjadi? Iya, itu sering banget Mbak. Pasien saya datang dengan keluhan krek di lutut itu banyak ya. Memang umumnya itu terjadi pada usia lansia, tapi kesini-sini tuh anak muda juga banyak gitu. Anggaplah misalkan saya dan juga teman saya udah bunyi krek, tapi teman saya belum. Sebenarnya apa sih faktor resiko yang bisa menjadikan kebangkrutan sendi atau penipisan persendian itu dok? Sehingga tulang kerasnya itu langsung ketemu tulang keras dan bunyinya tuh krek 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 krek. Jadi kalau dibilang bisa sembuh nggak kalau namanya pengapuran gitu ya, itu bisa saja tapi sulit. Siapa di sini yang kalau misalkan naik tangga terus lagi itu bunyi krek dan kreknya itu bisa sampai memberikan rasa nyeri? Nah, ini hati-hati ya. Ini bukan cuma tanda kelelahan tubuh kamu, tapi lebih ke arah alarm bank sendi kamu lagi mengalami kebangkrutan. Saya Harum Aulia, nutrisionis product trainer dari Tiens Indonesia yang hari ini akan menjadi host di podcast kesayangan kita yaitu Tienspirasi. Nah, pada siang kali ini kita akan membahas tentang nyeri persendian, tulang dan juga rehabilitasi. Tapi bukan saya, tenang aja, bukan saya yang ngebahas ya. Nah, saya di sini sudah hadir bersama narasumber yang keilmuannya sudah tidak diragukan lagi ya. Nah, penasaran siapa? Kita coba sapa dulu nih ya. Ada Dokter Stella. Halo dokter. Halo Mbak Harum. Gimana kabarnya hari ini dok? Baik, puji Tuhan. Baik, oke. Nah, mungkin ada yang baru pertama kali ngelihat Dokter Stella. Kayaknya kita coba izin membongkar biografi dokter dulu, boleh ya dok ya? Boleh Mbak. Oke, namanya adalah Dokter Johanna Clarissa Crestella, Iya. betul ya. Nah, jadi Dokter Johanna Clarissa Crestella ini kita panggil aja dengan Dokter Stella. Iya, belakangnya aja. Belakangnya aja ya. Nah, jadi Dokter Stella ini kalau dilihat dari ke belakang ya, beliau merupakan lulusan dari S1 Kedokteran Fisik dan juga Rehabilitasi Universitas Airlangga. Iya. Kemudian ternyata dokter tidak bisa cukup dengan S1, lanjut sampai S2 ya dok Iya, ya. betul. S2-nya ambil kedokteran klinis di Universitas Airlangga. Airlangga juga. Nah, saat ini dokter sudah menempuh pendidikan spesialis di spesialis kedokteran fisik dan juga rehabilitasi di Universitas Airlangga juga. Iya, betul. Ya. Oke, berarti saat ini Dokter Stella itu adalah salah satu dokter yang memiliki spesialisasi di bidang kedokteran fisik dan juga rehabilitasi. Nah, ini info-info katanya banyak nih ya dok ya, rumah sakit yang dokter tempati sekarang. Nah, saat ini Dokter Stella praktek di beberapa rumah sakit ya dok ya. Ada salah satunya adalah RS Anna Pekayon, kemudian RSUD Cilincing Jakarta Utara, dan yang terakhir ada di RS Bakti Kartini ya dok ya. Betul. Wah, nggak repot tuh dok bagi-bagi jadwalnya dok? Repot sih. Repot ya. Oke, nah hari ini kita mau bahas apa sih? Karena sudah ada Dokter Stella di sini ya. Dokter Stella ini kan spesialis kedokteran fisik dan juga rehabilitasi. Pastinya kita akan membahas tentang perbaikan atau rehabilitasi tubuh kita khususnya di area tulang dan juga lutut nih ya. Nah, sebelum ke temanya nih dok, kayaknya saya baru beberapa kali lah ya dengar KFR ya, kedokteran fisik dan juga rehabilitasi. Mungkin boleh nih dok di-share sebenarnya apa sih KFR itu? Ya, jadi Mbak Harum, memang sekarang KFR tuh udah lebih banyak dikenal ya. Karena kita lulusannya sudah semakin banyak dan memang di rumah sakit juga kalau ingin mendirikan poli rehabilitasi medik itu memang
sebaiknya ada dokter KFR di situ. Hmm. Kalau untuk spesialisasinya kedokteran fisik dan rehabilitasi itu kita fokusnya di mengembalikan fungsi dan memaksimalkan fungsi dari pasien tersebut supaya pasiennya bisa kembali ke aktivitas hariannya dia dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi kata kuncinya itu memaksimalkan fungsi dan meningkatkan kualitas hidup. Oke. Jadi memang tidak hanya di nyeri saja Mbak, kita rehabilitasi tuh dari pasien bayi sampai lansia tuh keluhannya tuh banyak dan bisa dikonsulkan ke rehabilitasi. Jadi ada pasien pediatri anak misalnya dengan autism atau dengan ADHD atau misalnya dengan cerebral palsy, itu bisa dikonsulkan ke rehabilitasi medik supaya bisa memaksimalkan anak itu bisa berfungsi atau bisa kembali ke masyarakat dengan optimal. Tapi juga sampai yang lansia, yang geriatri itu juga bisa kita rehabilitasi. Misalnya pasien dengan post stroke atau Parkinson atau pasien geriatri yang sudah ada sarkopenia, nyeri lutut, nyeri pinggang, itu juga bisa dikonsulkan ke rehabilitasi medik. Wah, berarti banyak juga ya. Iya. Saya pikir cuman mungkin ya untuk dewasa aja, tapi ternyata anak-anak juga bisa masuk ke KFR ya dok Iya, ya? betul Mbak. Oke. Nah, tadi sempat disinggung nih dok masalah lansia yang nyeri lutut, Iya. kemudian yang nyeri di persendian, post stroke dan segala macam. Di era-era zaman sekarang ini dok ya, saya tuh banyak juga nih ya menemukan, termasuk kayaknya saya juga sih ya. Ya jadi termasuk saya juga. Kita kadang kalau misalkan nih dok jalan agak jauh atau misalkan kayak naik tangga itu suka bunyi krok gitu dok ya. Padahal kayaknya tubuh tuh masih fit, tapi kok bunyi. Atau kalau misalkan nih yang paling sering dia dialamin, saya kan muslim ya dok. Iya. Kalau misalkan lagi sholat gitu ya, terus tiba-tiba kita ruku atau sujud gitu, bunyi itu dok, krek gitu. Nah itu katanya ada kondisi yang namanya kebangkrutan persendian. Apakah benar dok itu bisa terjadi? Iya, itu sering banget Mbak. Pasien saya datang dengan keluhan krek-krek di lutut itu banyak ya. Memang umumnya itu terjadi pada usia lansia, tapi kesini-sini tuh anak muda juga banyak gitu. Karena memang krek-krek di lutut itu menandakan bahwa ada sesuatu yang tidak terjadi secara halus. Maksudnya kan permukaan sendi itu kan harusnya halus gitu ya. Harusnya seperti kalau kita bayangkan sendi lutut itu seperti engsel. Kalau engselnya dia minyaknya bagus, terus engselnya juga besinya itu juga mulus, kan nggak ada bunyinya gitu ya. Tapi kalau minyaknya pelumasnya itu udah berkurang, terus juga engselnya itu juga udah karatan, udah nggak halus lagi, permukaan engselnya kan bunyinya jadi ngek-ngok gitu. Nah begitu juga dengan sendi kita, terutama di lutut itu yang paling banyak ya. Kalau permukaannya udah nggak rata dan juga ligamennya juga udah mulai banyak yang kendor, sehingga tulang kerasnya itu langsung ketemu tulang keras dan bunyinya tuh krek gitu. Oh berarti bunyi krek itu kondisi di mana tulang ketemu dengan Tulang secara langsung, di mana tulang rawan yang seharusnya melapisi tulang kerasnya itu dia terkikis. Itu yang dinamakan dengan osteoartritis atau pengapuran sendi lutut. Nah, osteoartritis atau yang namanya pengapuran itu maksudnya itu bukan ada kapur di dalam sendi. Yang maksudnya osteoartritis atau pengapuran itu adalah kejadian di mana tulang rawan seperti ini ya, tulang rawan atau kartilago itu menipis atau terkikis karena beban yang terlalu berat pada sendi, atau memang ada kondisi di mana metaboliknya terganggu akibat diabetes atau hipertensi, atau memang pekerjaan yang terlalu berat, misalnya seperti naik turun tangga, jongkok berdiri, bawa-bawa beban berat, sehingga beban di lututnya jadi berlebihan dibanding dengan kemampuan lutut untuk menanggung beban tersebut. Nah, di mana pada saat kartilagonya ini menipis, fungsi kartilagonya itu adalah melapisi tulang keras atau subchondral bone-nya, sehingga saat
kita berjalan atau berdiri itu tulang kerasnya langsung beradu dengan tulang keras sehingga terjadilah namanya osteofit. Osteofit itu kalau di dalam ronsen seperti ini munculnya. Nah, muncul taji-taji tulang seperti ini, di mana dia kalau misalnya dia ada banyak osteofitnya, itu akan merusak jaringan sekitarnya, yaitu ada ligamen, ada meniskus, kemudian juga ada ligamen, meniskus, ada tendon. Nah, disitulah terjadi nyeri lutut yang semakin nyeri lagi. Bahkan ada yang namanya OA mengakibatkan meniskusnya jadi ikutan robek, ligamennya jadi ikutan kendor begitu. Nah, kartilago ini itu adalah jaringan lunak yang dia tuh terdiri dari dua bagian, yaitu kondrosit dan extracellular matrix. Di mana kondrosit dan extracellular matrix itu bukan sel yang mudah untuk terregenerasi ya. Jadi extracellular matrixnya itu ada komponen proteoglikan, kondroitin, kondrositnya itu juga ada kolagen, ada glukosamin yang kalau misalnya sudah tergerus itu sulit untuk diregenerasi lagi karena kartilago ini dia avaskuler, yaitu tidak punya pembuluh darah, sehingga kalau misalnya memang terjadi degenerasi itu sulit untuk perbaikan lagi, kecuali kalau memang grade osteoartrisnya masih awal-awal, misalnya grade 1, grade 2, itu masih bisa kita cegah untuk lebih berkurang lagi degenerasinya. Sehingga kalau misalnya memang dia sulit untuk diproduksi di tubuh, itu kita bisa bantu dengan suplemen untuk meningkatkan bahan baku dari pembentukan tulang rawan tersebut, yaitu glukosamin dan kondroitin dan teman-teman yang tadi seperti kolagen, vitamin C, zinc. Itu bisa membantu untuk mengurangi kejadian tergerusnya tulang rawan. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah menghilangkan faktor risikonya, yaitu obesitas, kemudian juga excessive stress, yaitu lututnya yang terlalu banyak digunakan, naik turun tangga, jongkok berdiri, dan yang ketiga yang paling penting adalah menguatkan otot lutut tersebut, quadriceps, hamstring, gluteus, itu harus kuat. Itu ya. Nah itu ya teman-teman ya, jadi bisa jadi yang naik tangga terus udah gitu bunyi krek-krek, nah itu bisa jadi salah satu tanda bahwa bantalan tulangnya itu mengalami degradasi atau penipisan ya. Oke. Nah kalau misalkan dilihat-lihat ya dok ya, berarti kan setiap orang itu kan punya persendian dan juga punya struktur tulang yang mungkin ya hampir sama lah ya. Tapi kadang ya anggaplah misalkan saya dan juga teman saya udah bunyi krek tapi teman saya belum. Sebenarnya apa sih faktor resiko yang bisa menjadikan kebangkrutan sendi atau penipisan persendian itu dok? Boleh di-share dok? Iya. Jadi yang pertama faktor resikonya kenapa bisa berbeda tiap orang itu adalah faktor genetik. Genetik itu maksudnya kita sebenarnya sebagai perempuan atau sebagai wanita itu lebih beresiko dibanding laki-laki untuk kejadian kasus pengapuran lutut. Kita tuh lebih cepat dan lebih mudah terjadi pengapuran lutut karena kita ada yang namanya kan menopause. Oke, betul. Menopause di mana estrogennya turun, dan kalau estrogennya turun itu estrogen itu berfungsi untuk mempertahankan massa otot dan massa tulang. Jadi begitu estrogennya turun, massa ototnya juga jadi cepat turun yang terjadi dengan namanya sarkopeni. Massa tulangnya juga cepat menurun yang dinamakan osteopeni dan lama-lama osteoporosis. Itu faktor genetik. Terus yang kedua ada yang namanya faktor usia. Sebenarnya tadi ada 4 faktor ya, genetik, usia, metabolik, dan excessive stress. Kalau metabolik itu kalau pasiennya ada diabetes, darah tinggi, itu akan lebih mempercepat lagi kejadian pengapuran lutut.
Terus yang ketiga itu adalah yang keempat tadi itu adalah excessive stress. Nah, ini yang sering terjadi di mana sendi lutut kita itu terlalu dapat beban yang terlalu berat, tapi ototnya kecil. Oke. Iya, dimana masa ototnya itu kecil tapi kerjanya berat. Nah, itu yang mengakibatkan beban di sendinya yang berlebihan dan mengakibatkan tulang rawannya jadi cepat terkikis gitu, Mbak. Berarti ada 4 faktor itu tadi Iya. ya. Wah, nah tapi kalau misalkan dilihat-lihat, kan anggaplah faktor yang paling terakhir ya, yang 4, beban yang dia kayak tanggung ya, si persendian ini tanggung. Nah, kira-kira persendian itu bisa pulih lagi atau tidak? Nah, kalau misalkan pulih lagi, kira-kira butuh waktu berapa lama nih dok tubuh kita untuk bisa memulihkan si persendian itu? Iya. Jadi kalau sendi lutut itu sebenarnya bukan hanya masalahnya tuh kalau ada sakit lutut itu tidak selalu pengapuran. Pengapuran atau osteoartritis itu kan tadi degenerasi atau rusaknya tulang rawan. Tapi sebenarnya kalau usia-usia muda seperti kita ini itu lebih sering seperti cedera lutut seperti ACL tear atau ligamen-ligamennya yang sprain, kemudian juga pes ansrinitis gitu. Nah, kalau untuk cedera-cedera seperti itu beda-beda sih. Kalau memang misalnya ACL tear itu harus operasi, tapi juga ada yang tidak perlu operasi. Namun kalau untuk pengapuran itu biasanya terjadi pada usia lebih dari 50 tahun, tapi juga bisa terjadi lebih awal kalau memang faktor yang keempat yang tadi itu ada gitu, terutama pada orang-orang yang obesitas, kemudian juga kerjanya berat seperti sering naik turun tangga, sering jongkok gitu. Kalau sudah terkena osteoartritis atau pengapuran, secara mudahnya itu kita bagi menjadi 4 grade, Mbak. Grade 1, grade 2, grade 3, dan grade 4. Gradingnya ini secara umum itu namanya grading Kellgren-Lawrence, di mana itu kita lihat dari radiografi atau X-ray lutut. Nah, kalau sudah grade 1 jangan sampai naik grade 2. Kalau sudah grade 2 jangan sampai naik grade 3. Karena pada umumnya kalau sudah grade 3 itu jarang sekali atau bahkan susah ya turun jadi grade 2, turun jadi grade 3, turun dari grade 3 jadi grade 2 atau grade 1. Bisa saja dengan pengobatan yang termutakhir gitu, kartilago atau tulang rawannya itu bisa menebal, bisa, tapi pada umumnya sulit untuk menjadi seperti semula lagi. Jadi kalau dibilang bisa sembuh nggak kalau namanya pengapuran gitu ya, itu bisa saja tapi sulit gitu. Dan kalau untuk penyembuhannya saya selalu bilang ke pasien saya, sembuh itu bukan berarti lututnya mulus lagi gitu. Tapi sembuhnya itu maksudnya adalah nyerinya bisa terkontrol, nyerinya bisa berkurang dan bisa kembali aktivitas biasa. Jadi memang harus dimodifikasi aktivitasnya, kemudian juga harus exercise dan ikutin terapi dan minum obat-obatannya juga gitu. Ya, nah soalnya banyak juga nih ya dok ya, ada beberapa orang yang kayak, aduh saya udah berobat ke sana ke sini, udah minum ini minum itu, tapi kok kayaknya nggak sembuh-sembuh nih lutut saya, pengapuran saya dan segala macam. Ternyata ya, Tian family semuanya, kalau sembuh itu bukan berarti yang harus mulus lagi seperti semula ya. Apalagi kalau misalkan udah lansia gitu ya dok ya. Nah, jadi kategori sembuh itu yang tadi seperti dokter sampaikan, bisa jadi sembuhnya yang awalnya nyeri terus udah gitu sekarang jadi nggak nyeri. Yang tadinya bisa melangkah cuma 5 langkah sekarang bisa melangkah bisa ke 6 atau 7 langkah. Itu kan perlahan-lahan. Ya, sebuah kemajuan ya dok ya. Tapi kadang di luar sana tuh sebenarnya termasuk saya juga sih ya. Di luar sana tuh pasti merasa kayak, aduh saya udah capek kesini sampai akhirnya nggak sembuh-sembuh, dan ujung-ujungnya yang awalnya pasien semangat berobat karena hal itu terjadi, jadinya dia
mundur pengobatannya, malah Mm-mm. jadi kayak ngerasa capek pokoknya aku udah nggak mau berobat lagi gitu ya. Nah itu yang harus digarisbawahi ya, Tian family di luar sana. Nah tadi dokter sempat mention bahwa eh, pengapuran sendi atau kerusakan persendian ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada orang tua saja Iya. ya, Mm-mm. dan ternyata pada remaja dan juga dewasa-dewasa yang Matang seperti kita ini ya, itu juga bisa terjadi, apalagi kalau misalkan beban yang ditanggung oleh si persendian ini terlalu berat Iya. dibandingkan dengan yang seharusnya gitu ya, terkhusus orang-orang yang tadi mengalami obesitas, Obesitas, ya. ya. Karena banyak juga nih dok orang yang ketika kegemukan, mereka selain daripada mengeluhkan tubuhnya jadi malas gerak, itu yang paling sering dikeluhkan itu adalah nyeri di area lutut dan juga di area tumit dok. Mm-mm. Nah itu berarti bisa jadi karena beban dari si persendiannya Iya. itu terlalu berat ya. Betul. Nah terus udah gitu nih ya, kalau misalkan kita coba ulik dari sisi keilmuan dok. Tadi kan berarti proses pembentukan kembali persendian dan juga proses istilahnya kayak perbaikan itu kan butuh waktu ya Butuh dok ya. waktu. Nah kira-kira sebenarnya apa aja sih yang kalau misalkan kita udah tahu nih, oh kita ada pengapuran atau misalkan kayak kita ada kondisi nyeri lutut dan persendian, kira-kira apa aja sih sebenarnya yang bisa kita lakukan sebelum kita datang ke rumah sakit ataupun ke petugas kesehatan gitu. Oke, jadi untuk nyeri lutut memang nggak semuanya langsung periksa ke rumah sakit ya. Jadi kalau misalnya ada nyeri lutut, nyerinya masih, kalau saya skala nyeri gitu, kalau kita kasih skala nyeri 1 sampai 10, skala nyerinya berapa ya Bu gitu kalau saya ke pasien gitu ya. 1 itu 0 itu nggak sakit sama sekali. 10 yang paling sakit yang ibu rasakan gitu. Kalau wanita itu 10 tuh biasanya nyeri ya waktu melahirkan gitu, kalau melahirkan normal. Nah itu 0 sampai 10 berapa gitu. Nah kalau skala nyerinya masih di bawah 4 gitu, masih bisa beraktivitas namun agak ngilu-ngilu, itu coba minum obat dulu. Coba minum obat, kemudian diistirahatkan sendinya. Jangan terlalu banyak jalan, jangan terlalu banyak naik turun tangga, jongkok. Kalau bisa juga kalau misalnya sholat itu sholatnya duduk dulu. Itu bagian dari meminimalkan gerakan dari lutut. Namun kalau misalnya udah 3 hari, 7 hari nggak ada perbaikan, berarti kan memang ada struktur yang rusak nih, yang tidak bisa sembuh sendiri gitu. Jadi memang sebaiknya kontrol ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut untuk intervensi lebih awal gitu, Mbak. Oke, jadi nggak semuanya langsung datang ya ke rumah sakit ya. Berarti kan yang paling sederhana itu berarti konsumsi obat-obatan pereda nyeri ya. Pereda nyeri. Terus udah gitu meminimalisir gerakan yang bisa memicu nyeri Nyerinya persendian muncul. tersebut ya. Oke. Nah, kalau misalkan yang pernah datang ke KFR sendiri nih, Dok. Kira-kira kebanyakannya lansia kah, dewasa matang kah, atau anak-anak nih, Dok? Kalau secara prevalensi umur sih yang paling sering tetap lansia ya. Tetap lansia. Tetap ya. lansia. Tapi pernah ada yang dewasa datang gitu dengan kondisi keluhan nyeri lutut dan juga persendian. Ada nggak? Banyak juga sih, tapi penyakitnya tuh bukan osteoartritis, tapi yang seperti yang tadi saya bilang lebih ke cedera ligamen, kemudian tendonnya mungkin ada yang bermasalah gitu. Nyeri ligamen atau tendon yang bermasalah. Gitu ya. Nah, kalau misalkan ya ketika kita udah tahu nih nyeri lutut, terus udah gitu degradasi sendi dan segala macam gitu ya, Dok ya. Kira-kira kan banyak ya yang datang gitu ya ke beberapa jenis pengobatan-pengobatan yang ada di luaran sana, termasuk yang alternatif gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalkan di KFR sendiri apa yang akan dilakukan ketika menghadapi pasien dengan keluhan persendiannya sudah tipis, osteoporosis, bahkan osteopenia dan segala macamnya?
apa terapi ataupun kayak tindakan yang dilakukan di KFR itu sendiri? Iya, kalau kita fokusnya kita tuh bukan hanya untuk menghilangkan nyeri, tapi membantu dia untuk menyelesaikan masalah utamanya. Jadi kalau di KFR itu kita terapi dengan modalitas, dengan alat-alatan, dengan alat modalitas seperti terapi diatermi, terapi infrared, TENS, kemudian juga ada laser gitu. Itu kita bisa bantu dengan modalitas untuk mengurangi nyeri, meningkatkan kekuatan otot, tapi kita juga ajarkan exercise. Nah, exercise ini yang dari banyak pasien saya itu yang paling jarang dikerjain gitu. Latihan penguatan otot itu menjadi hal yang sangat asing dan jarang dikerjain oleh masyarakat di Indonesia. Jadi memang untuk memulai mengajarkan exercise ke masyarakat, apalagi yang sudah lansia itu lebih sulit gitu. Lebih sulit karena nggak pernah dikerjain sebelumnya gitu. Jadi selain modalitas exercise, modifikasi kegiatan sehari-hari. Bagaimana dia bisa mengurangi kegiatannya, terus juga bisa menjalankan aktivitasnya walaupun dalam keadaan yang sakit gitu. Nah, kalau misalkan dari sisi pola makan itu sendiri, kira-kira seberapa pengaruh nih dok terhadap perbaikan atau terhadap penanganan keluhan osteoporosis ataupun osteopenia yang berkaitan dengan persendian? Oh, itu sangat berpengaruh sih. Makanan tuh berpengaruh karena seperti yang dibilang orang, you are what you eat kan ya. Betul. Jadi memang tuh sangat berpengaruh. Jadi apapun yang kita makan ya jadi itulah kita gitu Iya. ya. Nah, kalau dari sisi KFR sendiri dengan keluhan persendian dan juga lutut ya, biasanya apakah ada rekomendasi makanan-makanan yang wajib dikonsumsi selama masa rehabilitasi ini, dok? Iya. Ya, tentu yang pertama makanan yang harus dikonsumsi itu makanan yang tinggi protein. Kalau secara makronutrien harus tinggi protein, karena protein itu menjadi bahan baku untuk perbaikan sel dan juga untuk mempercepat penyembuhan dari sel-sel yang rusak gitu. Kalau protein ini kebutuhannya kan 1,5 sampai 2 gram per hari. Jadi kalau misalnya berat badannya kita ini 50 kg, berarti kalau orang yang lagi sakit lutut ataupun misalnya sakit apapun, dan baik itu dan terutama juga lansia, itu harus dimaksimalin, yaitu 2 gram. Jadi kita harus makan 100 gram protein per hari kalau berat badannya 50. Nah, untuk sebagai perbandingan itu telur satu butir itu, telur rebus itu 6 gram protein. 6 gram protein, yang putihnya aja 6 gram protein. Jadi kalau saya ajarin ke pasien saya, ibu, bapak harus makan 2 gram protein per kilogram berat badan per hari. Nah, kalau berat badan 50 jadi 100. Berarti kalau bapak ibu cuma makan putih telur, itu cuma 6 gram protein per hari. Jadi dalam satu hari harus makan bisa sampai 18, 19 gitu. Mereka langsung, wah nggak bisa dok 18 gitu. Berarti selain putih telur harus ditambah seperti dada ayam per 100 gramnya sekitar 20 sampai 25 gram protein. Terus juga dada ayam dan daging ikan dan hal-hal yang mudah ditemukan seperti tahu dan tempe gitu. Nah, selain protein, secara makronutrien, mikronutriennya juga penting. Mikronutrien untuk lutut, untuk mempercepat penyembuhan dari sel tulang rawannya itu glukosamin, proteoglikan, kondroitin. Itu nutrien-nutrien yang bagus untuk pembentukan pelumas alaminya lutut gitu, sinovial fluidnya. Selain itu juga vitamin C, kemudian vitamin D3, zinc, itu bagus untuk pembentukan jaringan ikat di lutut begitu. Di sendi
seluruh tubuh juga bisa sih. Berarti penggabungan ya antara makronutrien dan juga mikronutrien dan itu sangat punya peran yang cukup signifikan ya dok ya. Iya. Kalau misalkan kita cuman makan yang seada-adanya gitu ya, jadi ketika datang ke KFR untuk rehabilitasi atau kayak untuk pemulihan dan juga perbaikan, pastilah ototnya kurang ya, terus udah gitu stamina-nya juga tidak terjaga dan segala macamnya ya. Nah, tadi sudah banyak sekali nih dimention oleh dokter ya terkait dengan zat-zat yang punya peran cukup signifikan pada perbaikan persendian dan juga tulang khususnya di area lutut nih. Nah, bicara soal tindakan ya dok ya. Tadi kan sempat dimention tentang infrared. Sebenarnya infrared itu tujuannya untuk apa sih dok di masalah nyeri lutut dan juga persendian ini? Nah, jadi memang kalau kita kasih alat-alat modalitas itu nanti juga akan memperbaiki jaringan yang lagi rusak dan juga akan mengurangi nyerinya. Nah, pada saat nyerinya berkurang, itulah saatnya dilakukan exercise.